Halo semuanya, jumpa lagi dengan Indah Art. Kali ini saya akan berbagi dan menjelaskan bagaimana tahapan proses wisuda di UT. Biar kalian semakin paham, simak penjelasan berikut ya. Bagaimana sih proses wisuda di UT? Yang pertama, untuk semua SKS itu harus selesai dan wajib lolos nilai. Jadi pastikan kalian menyelesaikan semua SKS dan nilai kalian lolos tanpa ada nilai E. Nah, untuk mengetahui bagaimana ketentuannya, bisa kalian lihat di video aku sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu masuk calon lulusan atau prayudisium. Jadi, setelah pengumuman nilai dan kalian telah memenuhi syarat kelulusan, maka akan masuk ke tahap yudisium. Di sini, di tahap ini, nanti kalian akan menunggu masa penjaringan yudisium. Nah, untuk jadwalnya bisa kalian cek di kalender akademik UT. Jadi untuk terjaring di yudisium ini bisa kisaran antara 2-3 bulan setelah pengumuman nilai. Nah, di waktu itu juga ada tahapan alurnya. Jadi di tahapan ini ada beberapa tahap alurnya. Jadi nggak serta-merta langsung yudisium. Nah, untuk mengetahuinya, pastikan kalian sering mengecek laman aksi.ut.ac.id/alumni. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu upload surat pernyataan. Nah, nanti di laman aksi.ut.ac.id/alumni ini, jika sudah terjaring yudisium, nanti kalian perlu mengupload surat pernyataan bermaterai. Setelah itu untuk tahapan keempat, yaitu menunggu validasi surat pernyataan. Nah, setelah upload, maka akan divalidasi oleh petugas. Nah, untuk lamanya tidak menentu, bisa cepat atau lambat, nanti tergantung petugas dari UT itu sendiri. Nah, biasanya untuk yang memvalidasi itu diberikan tugasnya kepada UPBJJ daerah. Kemudian untuk tahapan yang kelima yaitu upload foto ijazah. Jadi pastikan untuk upload foto sesuai ketentuan. Nanti di laman tersebut juga ada petunjuknya. Misal pakai baju apa, kemudian warna backgroundnya itu bagaimana, dan ukuran file maksimal yang harus dipenuhi ketika kalian hendak mengupload foto ijazah tersebut. Kemudian untuk tahap keenam yaitu menunggu validasi foto ijazah. Yang ketujuh yaitu foto ijazah divalidasi. Jadi sama seperti halnya ketika kalian mengupload surat pernyataan bermaterai, untuk upload foto ijazah ini nanti akan divalidasi oleh petugas. Nah, untuk lamanya ini juga tidak menentu, bisa cepat atau bisa lambat. Nanti tergantung petugas dari UT sendiri itu, yaitu petugasnya untuk UPBJJ daerah. Kemudian untuk tahapan yang ke-8 yaitu ijazah diproses di UT pusat. Nah, nanti di laman aksi.ut.ac.id itu nanti biasanya ada keterangan bahwa ijazah saat ini sedang diproses di DAAK atau BAKP. Nah, apa sih DAAK itu? DAAK itu adalah Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan, sedangkan BAKP adalah Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan. Jadi intinya ijazah kalian itu masih di UT pusat. Nah, ibaratnya itu masih diproses untuk dicetak atau semacamnya.
sebelum didistribusikan sampai ke tangan kalian. Jadi jangan khawatir jika di laman aksi.ut.ac.id ini nanti keterangannya tertulis di AAK atau BAKP. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menunggu info wisuda pusat. Nah, setelah di keterangan itu tertulis di AAK atau BAKP, yaitu langkah selanjutnya yaitu menunggu info wisuda di UT pusat. Nah, nanti untuk jadwal wisuda di pusat itu kalian bisa lihat di kalender akademik. Nah, biasanya UT pusat itu menyediakan wisuda dalam 1 tahun itu 2 kali. Jadi di semester pertama misalnya antara bulan Januari sampai bulan Juli itu nanti 1 kali. Biasanya di rentang bulan Juli 1 kali, 1 semester 1 kali. Nah, biasanya di dalam 1 semester 1 kali itu ada 2 kloter, yaitu untuk UT wilayah 1 dan UT wilayah 2. Kemudian pada bulan Juli sampai bulan Desember biasanya UT pusat itu mengadakannya di bulan November. Sama juga nanti juga ada 2 kloter, yaitu untuk UT wilayah 1 dan UT wilayah kedua. Nah, untuk wisuda pusat ini biasanya akan diinfokan di sosial media resmi dari UT itu sendiri. Nah, bagaimana jika kalian ini enggak mau mengikuti wisuda UT pusat? Karena berhubung jarak dan biaya jika mengikuti wisuda UT pusat juga banyak ya, otomatis kalian ingin mengikuti wisuda di UT daerah. Nah, itu langkahnya bagaimana? Nah, bagi yang tidak ikut wisuda pusat, maka yang pertama, ijazah tetap diproses di UT pusat atau tertulis diproses di AK atau BAKP. Jadi ketika ijazah kalian masih berstatus diproses di AK atau BAKP, jadi nggak perlu khawatir karena ijazah kalian masih di UT pusat. Nah, nanti setelah selesai tahapan di AAK ini, nanti ijazah kalian akan diproses atau dikirim ke UPBJJ masing-masing daerah. Nah, setelah sampai di ijazah di UPBJ, setelah ijazah sampai di UPBJJ, nanti kalian bisa mengikuti yang namanya wisuda daerah. Jadi biasanya di laman aksi.ut.ac.id itu ada keterangan jelas, misalnya sekarang ijazahnya masih diproses di AAK, kemudian setelah itu akan sedang dikirim. Nah, setelah itu nanti ada keterangan ijazah sudah diterima di daerah. Nanti ketika sudah di UPBJJ, kalian bisa menunggu info untuk wisuda daerah. Nah, untuk info wisuda daerah itu berbeda-beda ya jadwalnya, nanti disesuaikan dengan UPBJJ kalian masing-masing. Nah, untuk mengetahuinya itu kalian bisa pantau terus laman media sosial dari UPBJJ-nya masing-masing. Misalnya ada di Instagram, jadi kalian bisa update terus di Instagram atau tanya langsung ke petugas UT daerah masing-masing. Nah, biasanya itu berbeda-beda pelaksanaannya. Nah, biasanya tuh berapa bulan setelah UT pusat mengadakan wisuda. Nah, itu tidak menentu ya, ada yang 3 bulan, ada yang hingga 6 bulan setelah wisuda UT pusat. Jadi itulah tahapan untuk wisuda di UT yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat.